sini saya akan membahas tentang media dan sumber belajar. Media pembelajaran itu bisa terbagi menjadi beberapa, mulai dari pengertian, manfaat, jenis-jenis, fungsi, ciri-ciri, kelebihan, dan kekurangan. Untuk sumbernya, mulai dari pengertian, fungsi, jenis-jenis, kriteria, manfaat, kelebihan, dan kekurangan. Kita masuk ke media pembelajaran terlebih dahulu. Pengertian media pembelajaran. Secara umum, media pembelajaran adalah segala alat pengajaran yang digunakan untuk membantu menyampaikan materi pelajaran dalam proses belajar mengajar sehingga memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan. Menurut para ahli, yang pertama menurut Briggs tahun 1977, media pembelajaran adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran seperti buku, film, video, dan sebagainya. Kemudian menurut National Education Association tahun 1969 mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang dengar, termasuk teknologi perangkat keras. Yang kedua, menurut Sharman mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Secara khusus, kata tersebut dapat diartikan sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk membawa informasi dari satu sumber pada penerima. Yang ketiga, menurut Carlash dan Ellie pada tahun 1971 mengungkapkan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap, sehingga guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Kemudian dilanjut manfaat media pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan materi pembelajaran atau objek yang abstrak atau tidak nyata menjadi konkret atau nyata. Yang kedua, memberikan pengalaman nyata dan langsung karena siswa dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan tempat belajarnya. Yang ketiga, mempelajari materi pembelajaran secara berulang-ulang. Yang keempat, memungkinkan adanya persamaan pendapat dan persepsi yang benar terhadap suatu materi pembelajaran atau objek. Yang kelima, menarik perhatian siswa sehingga membangkitkan minat, motivasi, aktivitas, dan kreativitas belajar siswa. Yang keenam, membantu siswa belajar secara individual, kelompok, atau klasikal. Yang ketujuh, materi pembelajaran lebih lama diingat dan mudah untuk diungkapkan. Kemudian kembali dengan cepat dan tepat. Yang delapan, mempermudah dan mempercepat guru menyajikan materi pembelajaran sehingga siswa mudah mengerti. Yang kesembilan, mengatasi ruang, waktu, dan indera. Jenis-jenis media pembelajaran ada 10. Yang pertama, golongan media audio. Contoh dalam pembelajarannya berupa kaset audio, siaran radio, CD, atau telepon. Yang kedua, golongan media cetak. Contoh dalam pembelajaran, buku pelajaran, modul, brosur, leaflet, gambar. Yang ketiga, audio cetak. Kaset audio yang dilengkapi bahan tertulis. Golongan media proyeksi visual diam. Contoh dalam pembelajarannya overhead transparansi atau OHT,
film bingkai atau slide. Yang kelima, golongan media proyeksi audio visual diam. Contoh dalam pembelajarannya yaitu film bingkai atau slide bersuara. Yang keenam, golongan media visual gerak. Contoh dalam pembelajaran film bisu. Yang ketujuh, golongan media audio visual gerak. Contoh dalam pembelajarannya film gerak bersuara, video atau VCD, televisi. Golongan media objek fisik. Contoh dalam pembelajarannya berupa benda nyata, model, spesimen. Golongan media manusia dan lingkungan. Contoh dalam pembelajarannya yaitu guru, pustakawan, laboratorium. Yang terakhir, golongan media komputer. Contoh dalam pembelajarannya yaitu CAI, pembelajaran berbahan komputer. CBI, pembelajaran berbasis komputer. Dilanjut, fungsi media pembelajaran. Ada dua fungsi utama media pembelajaran yang perlu kita ketahui, yaitu sebagai alat bantu pembelajaran dan sebagai media sumber belajar. Yang pertama, media pembelajaran sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Tentunya kita tahu bahwa setiap materi ajar memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Pada satu sisi ada materi ajar yang tidak memerlukan alat bantu, tetapi ada pula materi ajar yang sangat memerlukan alat bantu berupa media pembelajaran. Media pembelajaran yang dimaksud antara lain berupa globe, grafik, gambar, dan sebagainya. Materi ajar dengan tingkat kesukaran yang tinggi tentu sukar dipahami oleh siswa. Tanpa bantuan media, maka materi ajar menjadi sukar dicerna dan dipahami oleh setiap siswa. Hal ini akan semakin terasa apabila materi ajar tersebut abstrak dan rumit atau kompleks. Selanjutnya, media yang kedua, media pembelajaran sebagai sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat bahan pembelajaran untuk belajar peserta didik tersebut berasal. Sumber belajar dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu manusia, buku perpustakaan, media massa, alam lingkungan, dan media pendidikan. Media pendidikan sebagai salah satu sumber belajar, ikut membantu guru dalam memudahkan tercapainya pemahaman materi ajar oleh siswa, serta dapat memperkaya wawasan peserta didiknya. Menurut Levy dan Lenz, pada tahun 1982, itu karena media pembelajaran, khususnya media visual, memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama fungsi atensi, yaitu dapat menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi dan pelajaran. 2. Fungsi afektif, yaitu dapat menggugah emosi dan sikap siswa. Yang ketiga, fungsi kognitif, yaitu memperlancar tujuan untuk memahami dan meningkat informasi atau pesan yang terkandung di dalam gambar. Yang keempat, fungsi comprehension, yaitu dapat mengkondisikan siswa yang lemah dan lambat menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau secara verbal. Ciri-ciri media pembelajaran. Yang pertama, ciri fiksatif. Ciri ini menggambarkan kemampuan mereka menyimpulkan, melestarikan, dan mengkonstruksi suatu peristiwa atau objek. Cara ini amat penting bagi guru karena kejadian-kejadian atau objek yang telah direkam atau disimpan dengan format media yang ada dapat digunakan setiap saat. Media yang dikembangkan seperti fotografi, video tape, audio tape, disket komputer, dan film, maka media ini memungkinkan suatu rekaman kejadian yang terjadi pada saat waktu tertentu ditransportasikan tanpa mengenal waktu. Yang ketiga, ciri manipulasi. Suatu kejadian yang memakan waktu berhari-hari dapat disajikan kepada peserta didik dalam waktu 2 atau 3 menit dengan teknik mengembalikan gambar atau time-lapse recording. Kemudian media dari ciri manipulatif memerlukan perhatian sungguh-sungguh karena apabila terjadi kesalahan dalam pengaturan kembali
urutan kejadian atau potongan bagian-bagian yang salah, maka akan terjadi pula kesalahan penafsiran yang tertentu saja akan membingungkan dan bahkan menyesatkan sehingga dapat mengubah sikap mereka ke arah yang tidak diinginkan. Yang ketiga, sikap distributif. Ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian transformasikan melalui ruang, dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada manusia peserta didik dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian ini. Sekali informasi direkam dalam format media apa saja, ia dapat direproduksi beberapa kali pun dan siap digunakan secara bersama di berbagai tempat atau digunakan secara berulang-ulang di suatu tempat. Konsistensi informasi yang telah direkam akan terjamin sama atau hampir sama dengan aslinya. Kelebihan dan kekurangan media pembelajaran. Kelebihannya, yang pertama, memperjelaskan penyajian pembelajaran tidak terlalu bersifat verbalitas. Yang kedua, mengatasi perbatasan ruang, waktu, dan daya indera, seperti realitas pada gambar, film, atau model, film bingkai, film pendek, film gambar. Kejadian atau peristiwa yang terjadi masa lalu bisa ditampilkan lagi lewat rekaman film, video, film bingkai, foto, maupun secara verbal. Kemudian mesin-mesin seperti dengan model, diagram, dan lain-lain yang secara luas, gunung, berapi, gempa bumi, iklim dapat divisualisasi dalam bentuk film bingkai, gambar, dan lain-lain. Yang ketiga, dengan menggunakan media pendidikan secara tepat dan bervariasi, sifat pasif anak didik dapat diatasi. Dalam hal ini, media pembelajaran berguna untuk menimbulkan kegairahan belajar, memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan lingkungan dan kenyataannya, memungkinkan anak didik belajar sendiri sesuai kemampuan dan minat masing-masing. Yang keempat, dengan sifat yang unik pada setiap siswa ditambah lagi dengan lingkungan dan pengalaman yang berbeda. Sedangkan kurikulum dan materi pendidikan ditentukan sama untuk setiap siswa, maka guru akan mengalami kesulitan. Semua itu harus ditandai sendiri, apalagi bila latar belakang guru dan siswa juga berbeda. Masalah ini juga bisa diatasi dengan media yang berbeda dengan kemampuan dalam memberikan perasaan yang sama, mempersamakan pengalaman, menimbulkan persepsi yang sama. Nah, kekurangannya dalam media pembelajaran yaitu sehubungan dengan gerakan pengajaran visual, antara lain terlalu menekankan bahan-bahan visualnya sendiri dengan tidak menghiraukan kegiatan-kegiatan yang lain berhubungan dengan desain, pengembangan, produksi, evaluasi, dan pengelolaan bahan-bahan visual. Di samping itu juga bahan visual dipandang sebagai alat bantu semata bagi guru dalam proses pembelajaran, sehingga keterpaduan antara bahan pelajaran dan alat bantu tersebut diabaikan. Sementara itu, kelemahan audiovisual adalah terlalu menekankan pada penguasaan materi daripada proses pengembangannya, dan tetap memandang materi audiovisual sebagai alat bantu guru dalam proses pembelajaran. Pengertian sumber belajar. Secara umum, sumber belajar merupakan kebutuhan pokok dalam dunia pendidikan. Sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Menurut para ahli, menurut Yusuf Hadi Miarso adalah segala sesuatu yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan, baik secara tersendiri maupun terkombinasikan, dapat memungkinkan terjadinya belajar. Yang kedua, Edgar Dale mengemukakan sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi belajar seseorang.
Yang ketiga, menurut rohani sumber belajar adalah segala macam sumber yang ada di luar diri seseorang dan yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Yang keempat, Association Education Communication and Technology atau AECT yang menyatakan bahwa sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan siswa dalam belajar baik secara terpisah maupun terkombinasi sehingga memperoleh siswa dalam mencapai tujuan belajar. Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan sumber belajar adalah segala sesuatu yang berasal dari luar diri seseorang yang dapat memungkinkan terjadinya proses belajar. Fungsi sumber belajar. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan. A. Mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik dan mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairahnya. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual dengan cara mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional, memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara perencanaan program pembelajaran yang lebih sistematis dan mengembangkan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. Yang keempat, lebih menetapkan pembelajaran dengan jalan, meningkatkan kemampuan sumber belajar, dan menyajikan informasi dan bahan secara lebih konkret. Yang kelima, memungkinkan belajar secara seketika, yaitu mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya konkret dan memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. Yang keenam, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. Jenis-jenis sumber belajar. Terdapat dua jenis sumber belajar. Yang pertama, sumber belajar yang dirancang, yakni sumber belajar yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Yang kedua, sumber belajar yang dimanfaatkan, yaitu sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Menurut Vermont S. Gellert dan Donald dalam Hidayatullah Tanpa Tahun menegaskan bahwa awalnya terdapat jenis sumber belajar yaitu manusia, bahan, lingkungan, alat dan perlengkapan serta aktivitas antara lain. Yang pertama, ada manusia. Manusia dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Perannya sebagai sumber belajar dapat dibagi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah manusia atau orang yang sudah dipersiapkan khusus sebagai sumber belajar melalui pendidikan yang khusus pula, seperti guru, konselor, administrator, pendidikan, tutor, dan sebagainya. Kelompok kedua yaitu manusia atau orang yang tidak dipersiapkan secara khusus untuk menjadi seorang narasumber, akan tetapi memiliki keahlian yang mempunyai kaitan erat dengan program pembelajaran yang akan disampaikan. Misalnya, dokter, penyuluhan kesehatan, petani, polisi, dan sebagainya. Yang B, bahan. Bahan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang membawa pesan atau informasi untuk pembelajaran. Baik pesan itu dikemas dalam bentuk buku paket, video, film, bola dunia, grafik, CD interaktif, dan sebagainya. Kelompok ini biasanya disebut dengan media pembelajaran. Demikian halnya dengan bahan ini, bahwa dalam penggunaannya untuk suatu proses pembelajaran dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu bahan yang didesain khusus untuk pembelajaran dan ada juga bahan atau media yang dimanfaatkan untuk memberikan penjelasan materi pembelajaran yang relevan. Yang C, lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan yang mampu memberikan pengkondisian belajar.
Lingkungan ini juga dibagi dua kelompok, yaitu lingkungan yang didesain khusus untuk pembelajaran seperti laboratorium, kelas, dan sejenisnya. Sedangkan lingkungan yang dimanfaatkan untuk mendukung keberhasilan penyampaian materi pembelajaran diantaranya lingkungan museum, kebun binatang, dan sejenisnya. Yang D, alat dan perlengkapan. Sumber belajar dalam bentuk alat atau perlengkapan adalah alat dan perlengkapan yang dimanfaatkan untuk produksi atau menampilkan sumber-sumber belajar lainnya, seperti TV untuk membuat program belajar jarak jauh, komputer untuk membuat pembelajaran berbasis komputer, tape recorder untuk membuat program pembelajaran audio dalam pelajaran bahasa Inggris, terutama untuk menyampaikan informasi pembelajaran mengenai listening dan sejenisnya. Yang E, aktivitas. Biasanya aktivitas yang dapat dijadikan sumber belajar adalah aktivitas yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran, di mana di dalamnya terdapat perpaduan antara teknik penyajian dengan sumber belajar lainnya yang memudahkan siswa belajar, seperti aktivitas dalam bentuk diskusi, mengamati, belajar, tutorial, dan sejenisnya. Kriteria sumber belajar. Kriteria untuk menyeleksi sumber belajar yang berkualitas dapat dibagi menjadi dua, yaitu kriteria secara umum dan kriteria secara khusus. Kriteria umum dalam pemilihan sumber belajar yang berkualitas ini meliputi yang pertama, ekonomis, yang berarti bahwa sumber belajar tidak harus mahal. Sumber belajar perlu disesuaikan dengan alokasi dana dan kebutuhan sumber belajar yang akan digunakan. Seperti layaknya prinsip ekonomi, perlu diusahakan agar mampu mendapatkan sumber belajar berkualitas dan sesuai kebutuhan dengan alokasi dana yang seminimal mungkin. Yang kedua, praktis dan sederhana. Sumber belajar harus mudah digunakan dan tidak membingungkan, tidak memerlukan lagi tambahan pelayanan atau alat lain yang sulit diadakan. Yang ketiga, mudah diperoleh, bahwa sumber belajar mudah dicari dan didapatkan. Jika perlu dapat memanfaatkan lingkungan sekitar yang tersedia sehingga peserta didik juga dapat mudah memanfaatkannya. Yang keempat, fleksibel atau kompatibel. Sumber belajar tidak harus mengikat pada satu tujuan saja atau materi pembelajaran tertentu saja. Akan lebih baik jika dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan pembelajaran, bahkan juga keperluan yang lainnya. Kriteria khusus yang perlu diperhatikan dalam pemilihan sumber belajar yang berkualitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber belajar dapat memotivasi peserta didik dalam belajar. 2. Sumber belajar untuk tujuan pengajaran. Maksudnya sumber belajar yang dipilih sebaiknya mendukung kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan. 3. Sumber belajar untuk penelitian. Maksudnya sumber belajar yang dipilih hendaknya dapat diobservasi, dianalisis, dicatat secara teliti, dan sebagainya. 4. Sumber belajar untuk memecah masalah. Maksudnya sumber belajar yang dipilih hendaknya dapat mengatasi problem belajar peserta didik yang dihadapi dalam kegiatan belajar mengajar. 5. Sumber belajar untuk presentasi. Maksudnya sumber belajar yang dipilih hendaknya bisa berfungsi sebagai alat, metode, atau strategi penyampaian pesan. Kelebihan dan kekurangan sumber belajar. Yang pertama, perpustakaan. Kelebihan perpustakaan sebagai tempat pencarian informasi atau sumber belajar yang murah dan lengkap, tempat yang nyaman dan kondusif untuk belajar, memungkinkan untuk dapat belajar dalam waktu yang lama karena buku dapat dipinjam. Kebanyakan buku adalah hasil tulisan atau penelitian para ilmuwan sehingga tingkat kebenarannya tinggi. Buku sebagai media belajar yang berupa kertas mempunyai keuntungan yaitu praktis dan mudah dibawa. Pemadu perpustakaan membantu kita dalam pencarian buku referensi sehingga lebih efisien. Kekurangan perpustakaan, terbatasnya jam operasional perpustakaan, kurangnya perawatan terhadap buku-buku sehingga buku mudah rusak karena sering dipinjam. Penataan buku-buku yang kurang teratur sehingga memerlukan waktu yang lama untuk mencari. Stok buku terbatas sehingga harus menunggu buku dikembalikan oleh peminjam sebelumnya. Sumber informasi berdasarkan tingkat kebutuhan penggunaannya. Internet. Kelebihan internet, sumber informasi yang menjangkau seluruh dunia, cepat dan efisien, dapat melayani akses pertukaran data dengan cepat antar pengguna. Informasi dalam internet up to date. Hasil pencarian langsung berfokus pada sub pokok yang akan dipelajari atau dicari. Dapat diakses di banyak tempat karena banyaknya tempat-tempat penyedia layanan internet. Kekurangan internet. Sumber informasi yang relatif mahal, tingkat kebenaran relatif rendah karena sebagian besar adalah penurut pendapat
pribadi atau artikel pribadi yang belum teruji. Rawan terhadap penyalahgunaan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat merusak moral manusia. Dibutuhkan keterampilan khusus untuk bisa menggunakan internet karena tidak setiap orang dapat menggunakan internet.